Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil bab 3 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan bersama Ibu Zuraida SPDI. Sebelum membahas materi, silakan kalian memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, makna sholat dan zikir. Yang kedua, sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, tata cara sholat dan zikir sesuai dengan tuntunan yang benar. Selanjutnya, mari memulai pembelajaran diawali dengan makna sholat dan zikir. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa makna sholat? Menurut bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Ankabut ayat 45 seperti di bawah ini. Selanjutnya, makna zikir. Menurut bahasa, zikir artinya mengingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dasar hukum berzikir. Perintah untuk berzikir terdapat dalam firman Allah, yaitu pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 seperti di bawah ini. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tumbuh ada diri seseorang merupakan keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sholat dan zikir dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar jika dilakukan sesuai dengan rukun dan ketentuan, dengan khusyuk semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan tepat waktu, diiringi dengan amalan wajib dan amalan soleh lainnya, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih rukun hidup disiplin dan taat peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang kedelapan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Agama Islam mendatangkan ketentraman di dalam hati. Salah satu cara mendapatkan ketentraman hati tersebut adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan cara melaksanakan sholat dan zikir secara istiqomah. Istiqomah adalah usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten atau terus-menerus dan tidak berubah. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar sholat dan zikir hadir dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat dari sholat yang menjadikan seseorang tentram, tenang, dan selalu ingat kepada Allah, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, segera bergegas sholat ketika mendengar azan. Yang keempat, sholat dan zikir dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah selalu melihatnya. Yang kelima, utamakan sholat berjamaah. Dan yang keenam, memperbanyak teman soleh dan memperdalam ilmu agama. Selanjutnya,
tata cara sholat dan zikir sesuai dengan tuntunan yang benar. Satu, rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat sholat, dan apabila salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Adapun rukun sholat yaitu yang pertama, niat, yang kedua, takbiratul ihram, yang ketiga, berdiri bagi yang mampu, yang keempat, membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek, yang kelima, ruku, keenam, i'tidal, ketujuh, 2 kali sujud, kedelapan, duduk di antara 2 sujud, kesembilan, duduk iftirashi, ke-10, tahiyat akhir, ke-11, membaca salawat, 12, salam, dan yang terakhir tertib atau berurutan. Selanjutnya, syarat-syarat melakukan sholat. Adapun syarat-syarat melakukan sholat, yang pertama, beragama Islam, yang kedua, memiliki akal yang waras, yang ketiga, berusia cukup dewasa, yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya, yang kelima, bersih dan suci dari najis, nifas dan lainnya, dan yang keenam, sadar atau tidak sedang tidur. Selanjutnya, syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat adalah yang pertama, masuk waktu sholat, yang kedua, menghadap kiblat, yang ketiga, suci dari najis baik hadas kecil maupun besar, dan yang keempat, menutup aurat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan berhadas besar atau hadas kecil, yang kedua, berbicara dengan sengaja, yang ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat, yang keempat, makan dan minum ketika sedang sholat, dan yang kelima, meninggalkan salah satu rukun sholat atau secara sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Selanjutnya, tata cara berzikir. Berzikir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati, yang kedua, zikir dengan ucapan, dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, lafaz berzikir. Berikut ini merupakan macam-macam berzikir yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian penjelasan tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.